Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-15 ini saya akan menjelaskan materi yang masih nyambung dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya create data dan menampilkan data menggunakan Firebase. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengupdate data dan menghapus data menggunakan real-time database di Firebase ya. Nah, tentu saja bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Kotlin ya. Oke, mungkin saya akan simulasikan dulu bentuk aplikasinya seperti apa. Ini kan aplikasi yang minggu lalu kita buat ya, teman-teman. Jadi di sini aplikasinya itu pendaftaran akun PNS ya. Jadi di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan dulu. Misalnya ini saya masukkan gitu ya. Lalu nomor kakak atau kartu keluarga. Dan di sini nama lengkap sesuai KTP. Misalnya namanya Faiza Syatir. Di sini tempat lahirnya ya. Tempat lahirnya. Lalu tanggal lahirnya. Dan di sini nomor handphonenya ya. Dan emailnya misalnya. Nah, ketika kita klik lanjut, nanti secara otomatis dia akan berpindah ya ke activity selanjutnya, yakni activity yang menampilkan nama beserta email dari akun PNS yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini pun ada satu buah tombol ya, yakni edit. Ini saya buat. Jadi edit ini nanti ketika kita buka dia akan menampilkan dialog ya. Dialog yang menampilkan form-form yang sudah kita isi. Nah, seperti ini. Tadi nomor kakaknya, lalu nomor KTP-nya, lalu ini namanya, tanggal lahir dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa button, di antaranya ada cancel. Kalau cancel dia tidak melakukan apapun. Lalu di sini ada button update, dia akan mengupdate datanya. Kalau misalnya kita ubah nih, misalnya R Faiza Syatir, saya ganti ya, R saya hilangkan misalnya. Seperti ini. Lalu saya update. Nanti secara otomatis dia namanya akan berubah ya. Nah, kalau yang satu ini adalah menu delete. Jadi ketika saya klik delete ini, maka nanti si data yang kita pilih ini dia akan secara otomatis terdelete ya, teman-teman. Misalnya di sini saya akan masukkan satu data baru ya. R. Muhammad Firzatullah. Oke, mungkin ini tidak saya ganti ya, hanya emailnya saja yang saya ganti supaya berbeda di depannya ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada dua data. Misalnya saya ingin menghapus data yang R. Muhammad Firzatullah ini. Saya tinggal mengklik menu editnya ini. Lalu saya klik yang delete. Nanti secara otomatis dia datanya akan terhapus. Dan ada toss yang bertuliskan data berhasil dihapus. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, mungkin kita akan bahas di codingannya. Nah, langkah pertama di sini teman-teman diwajibkan membuat satu buah activity baru atau buat resource baru ya. Di sini saya buat satu buah resource baru, satu buah XML baru ya, yang dinamakan dengan activity underscore update ya, seperti ini. Jadi si activity underscore update ini nanti dia yang akan nampil di bagian dialog ini ya, teman-teman ya, atau pop up ini ya. Ini kan kalau dilihat ini pop up ya, kurang lebih. Kita cancel dulu. Nah, dialog box ya. Nanti yang akan dimunculkan pada dialog box ini adalah activity yang ada pada activity update ini. Nah, ini kurang lebih tampilannya sama ya dengan main activity-nya. Kalau di main activity tampilannya dia ada logo UNAS-nya, lalu ada inputannya, tapi di sini ada title-nya pendaftaran akun dan langkah 1 pengecekan identitas. Nah, kalau misalnya di update ini yang muncul dia hanya tulisan update data akun dan pastikan data yang Anda masukkan sesuai. Nah, teman-teman bisa copy langsung. Jadi di main activity-nya teman-teman kodenya bisa teman-teman copy ya. Ini semuanya teman-teman copy saja yang di bawah Android Constraint Layout ini. Teman-teman copy saja karena memang elemen-elemen yang kita gunakan sama. Kecuali di sini buttonnya ya, buttonnya tidak kita gunakan. Lalu teman-teman copy saja dan teman-teman bisa langsung paste di activity barunya. Misalnya di sini saya akan bikin activity baru ya.
Misal saya new layout resource file, saya kasih namanya misalnya activity pop up ya, pop up misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti teman-teman tinggal pilih di bagian code dan teman-teman paste di bagian sini ya. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal paste. Nah, seperti ini. Jadi kayak gitu ya, cukup mudah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada merah-merah seperti ini, ada di apps-nya ini merah ya tulisan app-nya. Teman-teman klik aja, highlight si app-nya ini di blok. Lalu teman-teman pilih create namespace declaration. Nah, seperti ini. Nanti dia secara otomatis si merah-merahnya akan hilang. Dan si desainnya langsung kebentuk sendiri atau tergenerate sendiri ya. Berdasarkan yang tadi sudah kita copy ya. Dan di sini teman-teman tinggal ganti nih pendaftaran akunnya, teksnya tinggal teman-teman ganti. Nah, itu teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, seperti itu. Lalu langkah kedua, setelah teman-teman membuat activity yang baru, teman-teman kembali lagi ke file adapternya atau kelas adapternya. Minggu lalu kita udah buat ya satu buah file, yakni file adapter ya, CPNS adapter ini. Nah, teman-teman langkah pertama, teman-teman harus definisikan terlebih dahulu text view untuk yang email tadi. Nah, tadi kan si text view email ini dia adanya di bagian activity list ya teman-teman ya. Nah, activity list kita lihat di sini. Bukan activity list ya, activity item. Minggu lalu kita udah pernah buat ya activity item. Nah, seperti ini. Jadi di activity item ini teman-teman tambahkan satu buah text view lagi, yakni edit di sini teman-teman tambahkan ya. Dia kalau bisa posisinya berada di tengah-tengah antara nama dan email ini, teman-teman bisa atur. Nah, cara mengaturnya teman-teman bisa tambahkan guideline. Jadi klik kanan aja di sini. Di sini teman-teman bisa kasih ini ya, helper add horizontal guideline. Nanti akan ada guideline seperti ini. Nah, teman-teman di sini masukkan saja editnya ini. Nanti editnya ini bentuknya text view ya teman-teman ya, text view saja. Dan teman-teman harus kasih nama ID editnya ini sesuai dengan yang akan teman-teman panggil. Di sini saya panggil ID-nya TV_edit ya. Nah, kalau sudah, kita langsung definisikan sama halnya dengan nama dan email. Si TV editnya ini kita definisikan. Definisikannya sama dengan cara-cara sebelumnya ya. Jadi di sini teman-teman tinggal tulis TV_edit, nama variabelnya apa yang akan menampung. Lalu titik 2, tipenya text view ya tentu saja. Tadi kan text view ya, berdasarkan tulisan ya. Text view, dan teman-teman cari menggunakan view find by ID. Tentu saja tadi ID-nya TV_edit ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung bikin set on click listener-nya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung panggil misalnya di sini TV_edit dot set on click listener ya, seperti biasa. Nah, set on click listener seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung definisikan di set on click listener-nya ini kira-kira akan ngapain. Nah, tapi di sini pada contoh yang saya buat ini, saya buat si set on click listener-nya ini dia memanggil satu buah fungsi, yakni fungsi show update dialog. Nah, si fungsi show update dialog ini dia fungsi yang memiliki satu buah parameter. Parameternya itu adalah objek yang berbentuk atau kelas yang berbentuk CPNS, objek CPNS. Nah, objek CPNS ini kemarin kita sudah pernah buat ya teman-teman ya, yang ini ya, yang data class ini. Data class ini teman-teman sudah bisa buat ya. Nah, bedanya sama minggu lalu, kalau minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, si objek kelasnya ini kita kasih tanda tanya di belakangnya, seperti ini. Kalau tanda tanya berarti dia memungkinkan si ID-nya ini mendapatkan nilai 0. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kosongkan, ini tidak boleh dia bernilai 0. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman hilangkan, nanti dia akan ada pesan error. Pesan error pertama di main activity, di bagian sini, di bagian CPNS ID ini, teman-teman harus menambahkan tanda seru 2. Supaya dia tidak error ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya ada error terkait dengan CPNS ID-nya ini, teman-teman tambahkan tanda seru 2 ya, seperti ini. Lalu teman-teman bisa ganti juga, di sini kan tadinya saya di bagian intent ini, intent yang di main activity ini, saya masukkan konteksnya itu adalah konteks si ininya ya, main activity konteksnya. Nah, teman-teman bisa ganti si main activity konteksnya tadi, kan tadinya seperti ini ya, main activity konteks kalau nggak salah. Teman-teman bisa ganti dengan this add main activity. Jadi harus pakai awalan this dulu ya, add main activity. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa
atur package kontennya tuh seperti itu ya. Harus diawali dengan this dulu. Karena kalau misalnya dia tidak diawali dengan this, nanti dia akan memunculkan pesan error ketika kita memanggil si ininya ya teman-teman ya, si dialognya tadi ya. Nah, seperti ini. This main activity ya. Nah, untuk main activity-nya sudah dan untuk si data class-nya sudah. Lalu sekarang kita tinggal definisikan si fungsi show dialog ini ya teman-teman ya. Nah, ini cukup panjang ya teman-teman ya show dialognya. Tapi ini panjangnya ini bukan panjang karena si dialognya itu sendiri atau si fungsi update dan delete-nya sendiri yang panjang. Tapi yang panjang ini dia mendefinisikan si form-formnya ya. Si form-formnya ini teman-teman mungkin bisa langsung ambil atau copy saja di bagian main activity ya. Ini kurang lebih sama ya. Ini bisa langsung di-copy saja. Nah, tapi perbedaannya kalau di main activity ini teman-teman lihat di sini kita langsung panggil this nick text to string.trim ya. Nah, tapi di sini teman-teman lihat di sini sorry bukan yang itu ya. Nah, maksudnya yang ini. Kalau di sini kan teman-teman definisikan si nick nicknya, edit text untuk nicknya, edit text untuk kakaknya dan edit text untuk namanya ini di global variable ya, atau dia yang ada di dalam kelas namun di luar satu metode. Nah, berbeda dengan yang ada pada main activity, di bagian CPNS adapter ini teman-teman bisa menambahkannya secara langsung. Jadi nggak usah pakai let init, private let init, nggak usah pakai restriction. Teman-teman bisa langsung tulis file, misalnya file. Misalnya ini edit text untuk nick ya. Lalu teman-teman kasih sama dengan kasih view. Nah, kalau yang di sini kan dia nggak pakai view nih, langsung find by ID. Di sini kenapa harus pakai view? Karena kita di sini mau mencari si text editnya itu yang ada di dalam layout activity update. Nah, view ini sudah kita definisikan di bagian sini ya, menggunakan inflator activity update ya. Nah, jadi teman-teman kasih view dulu, view.findById. Nah, seperti ini lalu teman-teman definisikan. Nah, mungkin saya akan lanjut lagi ya yang sebelumnya. Di sini kita harus memanggil atau membuat satu buah dialognya dulu. Kita buat dialog box-nya dulu seperti ini. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya teman-teman bikin satu buah variabel. Misal di sini variabelnya builder. Lalu teman-teman panggil kelas dari alert dialognya dan panggil method buildernya. Nah, si method builder ini dia memerlukan satu buah parameter, yakni parameter konteks pada activity-nya. Nah, karena kita di sini menggunakan activity-nya ini adapter, di sini konteksnya ini ya, cct konteks sama dengan konteksnya. Maka di sini kita panggil langsung menggunakan konteks ctx. Atau mungkin teman-teman bisa menuliskan langsung juga boleh, seperti ini konteks, seperti ini nggak akan error juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman langsung tulis konteks seperti ini. Tapi di sini saya sudah buat konteksnya di bagian atas, di bagian di bagian konstruktornya ya, di bagian konstruktor ini saya sudah buat. Nah, jadi teman-teman tinggal panggil saja gitu ya konteksnya. Nah, teman-teman bisa definisikan di konstruktor juga ya si konteksnya ini. Nah, lalu setelah teman-teman buat si dialognya itu, langkah selanjutnya teman-teman kasih judul. Kasih judul yang ada pada atas ini nih, update dialog nih. Judul di dialognya yang paling atas. Nah, gimana cara ngasih judulnya? Ngasih judulnya teman-teman tinggal panggil metode dari si buildernya ini, yakni set title. Lalu teman-teman masukkan nih nama judulnya apa. Nah, di sini saya nama judulnya update biodata, maka di sini saya tuliskan update biodata. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat satu buah variabel, yakni yang dinamakan variabel inflator. Nah, inflator itu gunanya untuk apa? Inflator ini gunanya untuk menyisipkan satu layout ke layout lainnya. Tadi kan kita punya tampilan update-nya itu ada di layout activity underscore update. Nah, tapi kita mau masukkan ke dalam dialog yang ada pada si activity underscore list ya teman-teman ya. Kan ini dia activity list ya. Yang ada di sini ini adalah activity list ya teman-teman ya. Ini kalau kita cancel ini kan activity list. Dia nampilin dialognya di dalam activity list. Nah, jadi inflator itu bisa dibilang dia menyisipkan. Kalau inflatornya saya hilangkan, nanti misalnya inflator yang di dalam sini saya hilangkan, nanti yang di dalam sini dia tidak akan muncul. Dia hanya muncul biodata update biodata dan button-buttonnya saja.
Nah, jadi teman-teman harus inflate juga atau menyisipkan ya. Jadi dia kalau di HTML bisa dibilang kayak iframe gitu ya. Nah, di sini teman-teman bikin dulu inflaternya. Inflater sendiri dia memerlukan satu buah parameter. Di sini layout inflater.form. Dia parameternya sendiri adalah konteks. Jadi teman-teman bisa masukkan nama konteksnya. Setelah itu teman-teman bikin satu buah view. Nah, ini nih. Jadi tadi kan di sini baru bikin inflaternya dan di sini sekarang kita bikin satu buah view-nya. View-nya itu kita panggil menggunakan inflater, lalu kita inflatekan si layout activity update ini ke dalam si dialognya, teman-teman. Nah, di sini maka teman-teman panggil r.layout ya. Bukan .id ya, tapi .layout karena kita akan ngambil layout-nya berdasarkan layout, lalu kita panggil si layout activity underscore update-nya. Dan parameter kedua teman-teman bisa isi dengan null ya. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita definisikan si edit text-nya, kita linkkan ya. Edit text yang ada pada activity underscore update ini, kita kaitkan dengan variabel-variabel pada Kotlin-nya. Nah, ini variabel Kotlin-nya saya beri nama @underscore_nick atau edit text underscore nick, lalu @underscore kakak dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa kaitkan dengan find view by ID, tapi jangan lupa depannya dikasih view ya. View.find view by ID karena view-nya dari sini ya, dari si activity update-nya ini. Jadi supaya tahu bahwasanya yang mau dicari itu find view by ID-nya itu ada pada activity update-nya ini. Nah, seperti itu ya maksud dari si view dot-nya ini. Nah, langkah selanjutnya kalau misalnya kita udah hubungkan antara si elemen yang ada pada activity-nya dengan variabel pada Kotlin-nya, sekarang kita set dulu si nilainya. Kan kita mau ketika kita buka atau klik si editnya ini, dia sudah ada nilainya ya teman-teman ya. Sudah ada nilainya seperti ini, tidak kosong. Nah, maka kan tadi kita masukkan parameter di sini. Parameternya itu adalah parameter datanya ya, di show update dialog ini. Nah, maka di sini ini parameter datanya ya, kelas datanya atau objek datanya. Nah, teman-teman bisa masukkan nilai si objek datanya itu pada edit text yang ada yang sudah kita definisikan tadi. Nih misalnya di sini it_nick. Nah, kita langsung set text-nya, lalu kita masukkan di sini. Kan di sini ininya ya, parameternya itu objek di sini cpns ya. Lalu kita tuliskan saja cpns nilainya cpns.nick, lalu kakak cpns.kakak, lalu nama cpns.nama dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita panggil si builder yang tadi sudah kita buat atau si alert dialog yang sudah kita buat. Buildernya, lalu kita definisikan bahwasanya set view-nya atau tampilan dari formnya ini apa yang akan di-inflate atau di-inflater. Nah, kita tulis di sini set view. View-nya itu adalah si inflater yang tadi view tadi ya. Nah, yang ini teman-teman. Ini kita langsung masukkan ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ininya ya teman-teman, menu yang ada pada bawah dialognya. Di sini kan ada menu cancel, ada update, ada delete ya teman-teman ya. Ini ada 3 buah menu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buat. Jadi si builder atau si dialog ini dia sudah menyediakan menu-menu yang ada di bawahnya. Teman-teman bisa buat. Jadi ada 3 buah macam menu. Menu yang pertama adalah ini teman-teman panggil dulu objek si ininya ya, objek si alert dialognya, builder. Lalu teman-teman bisa panggil menu yang pertama set neutral button, yang kedua ada set positive button. Nah, ini positive button, dan yang ketiga ada menu set negative button ya. Jadi ada 3 teman-teman, ada 3 buah menu yang bisa kita tambahkan pada dialog. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah definisikan, ini saya sudah definisikan ya, set positifnya, lalu set negatifnya, dan set neutral buttonnya. Nah, untuk si set positif, negatif, dan netral ini, atau si button yang ada pada dialog ini, dia memerlukan satu buah parameter, yakni parameternya adalah teks dari menunya. Dia akan muncul tulisan apa. Nah, maka di sini saya set yang netral itu delete. Jadi yang netral itu dia adanya di paling kiri ya, delete. Lalu yang positif dia paling kanan biasanya kalau positif. Saya definisikan di sini teksnya update. Maka di sini akan muncul tulisan update.
Dan yang negatifnya saya set teksnya cancel ya. Di sini cancel ya. Nah, setelah itu kita akan definisikan nih. Sekiranya ketika si positive button atau si update button ini dia dipencet atau diklik, dia akan melakukan apa? Nah, tentu saja kita definisikan di dalam fungsi atau metode set positive button ini. Nah, tapi untuk membuat fungsinya itu akan berjalan seperti apa, teman-teman harus masukkan nilai lambda seperti ini. P0, P1, lalu tanda panah, baru teman-teman definisikan yang akan dikerjakan di bawahnya. Nah, ini ketentuan dari Kotlin-nya sendiri ya teman-teman ya. Ini yang dinamakan P0, P1 ini yang dinamakan dengan lambda teman-teman. Kalau di Kotlin ini namanya lambda. Lambda itu biasanya dia digunakan untuk mengurutkan biasanya. Kalau pada bahasa pemrograman. Tapi ini ketentuan dari Kotlin-nya ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman seperti biasa bisa panggilkan saya maunya ketika diklik button update-nya ini, nanti dia akan mengupdate datanya ya. Nah, tentu saja di sini saya buat atau saya panggil dulu si kelas Firebase-nya. Dan di sini get reference tentu saja nama table-nya ya. Nama table-nya kan CPNS ya. Nama table yang ada pada Firebase-nya. Lalu kita ambil nilai-nilai yang sudah ada atau yang sudah dimasukkan pada edit text ini. Nah, kita panggil di sini, kita ambil namanya. Misalnya di sini nick didapat dari it_nick.text.toString.trim ya. Berarti kita ambil nih stringnya secara utuh. Begitu juga dengan kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan HP. Juga email ya. Nah, ini kita ambil semuanya. Nah, setelah itu kita buat satu buah pengkondisian. Pengkondisiannya itu apakah si nick-nya ini bernilai 0 atau tidak. Kalau misalnya dia bernilai 0, maka dia akan memunculkan pesan error. Misalnya di sini it_nick error, bahwasanya si NIK ini dia wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Maka kita tulis di sini it_nick.error sama dengan wajib diisi. Nah, lalu di sini maksudnya it_nick.requestFocus ini, dia berarti ketika dia ada kesalahan, maka nanti secara otomatis akan si teksnya ini atau si input edit teksnya ini dia nanti akan fokus ke edit teksnya dan akan berubah menjadi warna merah pada garis teks inputnya. Jadi di sini garisnya kan biru nih ya teman-teman. Jadi nanti dia berubah menjadi warna merah dan dia akan fokus seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa buat pengondisiannya sama ya dengan nick untuk kakak, untuk nama, untuk tempat lahir, tanggal lahir, HP, email dan seterusnya. Tapi ini hanya berisikan atau kondisinya hanya dia tidak boleh kosong. Kalau misalnya dia tidak boleh teks atau dia tidak boleh angka, nah teman-teman bisa definisikan sendiri itu ya. Bisa teman-teman kreasikan. Nah, setelah kita mengecek apakah nilainya itu null atau empty atau tidak, langkah selanjutnya tentu saja kita akan memasukkan data yang tadi sudah kita dapat dari si edit text-nya ini ke dalam satu buah objek kelas ya. Atau data kelas. Tadi data kelasnya di sini kita sudah buat ya CPNS. Kita definisikan lagi di sini variabelnya CPNS data sama dengan objek dari atau kelas ya. Kelas dari si data kelasnya CPNS. Kita isi secara berurutan di sini ID, nick, kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP, email ya. Maka di sini kita tuliskan ID, NIK, kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP dan email. Nah, kalau sudah kita akan mencari yang kira-kiranya akan diedit itu yang mana. Yang akan diedit itu adalah data yang memiliki ID 1 misalnya. Nah, maka di sini kita tulis dbcpns. Ini dbcpns itu merujuk pada sini ya, pada si Firebase-nya ini. Kita akan nyari dulu ID-nya. Jadi kita dbcpns cari berdasarkan ID. Nah, kalau sudah cari berdasarkan ID, kita akan ngeset value-nya ini atau nilai dari si row data yang ID-nya sama ini dengan data baru yang sudah kita masukkan tadi ke data class, yakni CPNS data ini ya, teman-teman. Dan kalau misalnya prosesnya itu berjalan lancar dan dia berhasil, maka dia akan menampilkan data berhasil diupdate ya, menggunakan TOS seperti ini. Nah, itu untuk menu atau button update ya. Nah, sedangkan untuk button cancel, ini kita hanya tuliskan saja seperti ini, nilai lambdanya, lalu di sini kita tuliskan panah. Jadi
dia tidak ada isi apapun. Jadi dia ketika kita klik dia hanya keluar ya. Jadi si Lambda ini dia bisa dibilang memberi fungsi biar dia bisa keluar dari dialognya. Jadi biar bisa close seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini. Itulah gunanya si Lambda ya teman-teman. Dan lalu untuk si set neutral button atau si delete ini, fungsi delete, tentu saja ketika kita klik si menu delete-nya, jadi ketika si delete-nya ini kita klik, kita mau datanya nanti akan hilang ya, atau dihapus dari si Firebase-nya. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa buat lagi Firebase-nya, atau teman-teman misalnya bikin di global variable yang paling atas nggak masalah ya. Jadi teman-teman bisa panggil lagi, tapi di sini saya bikin di local variable. Di sini saya panggil lagi Firebase-nya, get instance dan get reference, tentu saja table yang ada pada Firebase-nya CPNS. Dan kita cari berdasarkan ID-nya ya, cpns.id. Karena yang kita akan hapus berdasarkan ID-nya kan. Nah, di sini kita tuliskan cpns.id, lalu remove value. Nah, nanti secara otomatis menggunakan metode si remove value ini, dia akan menghapus datanya. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus tambahkan child cpns.id. Kalau teman-teman hapus ini seperti ini, teman-teman langsung remove value, nanti seluruh data yang ada pada Firebase dia akan kehapus ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dan nanti kita akan membuat satu buah notifikasi yang menggunakan TOS. Kita buat TOS make text data berhasil dihapus ya. Setelah si datanya ini dihapus ya, atau berhasil dihapus pada Firebase-nya. Nah, langkah terakhir kita akan nge-show atau kita akan menampilkan si dialognya. Tadi si dialog itu kita sudah buat ya di sini di builder set view. Nah, si builder set view itu dia baru berupa konsep, belum berupa tampilan yang utuh atau tampilan pop-up yang jadi. Nah, maka di sini kita harus buat builder create-nya. Seperti ini ya, teman-teman, builder create-nya, atau kita buat tuh si pop-up-nya, si dialognya. Nah, maka di sini teman-teman bisa buat satu buah variabel baru, variabel alert build.create ya. Dan si alertnya itu langsung teman-teman show, atau si dialognya itu teman-teman tampilkan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa nulis seperti ini pun ini nggak masalah ya. Ini saya tulis seperti ini karena rapi, biar lebih rapi ya. Kalau misalnya teman-teman nulis seperti ini, builder create.show, seperti ini nggak masalah, ini nggak akan ada pesan error apapun. Jadi teman-teman bisa pilih alternatif penulisan ya. Ini lebih ke arah style coding ya teman-teman ya, kalau di bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin di sini kita recompile, atau ini akan saya jalankan ulang ya untuk si programnya. Nanti kita akan coba simulasikan satu kali lagi. Apakah yang tadi kita buat bisa berjalan lagi, atau apakah ada pesan error gitu ya. Takutnya ada pesan error, maka di sini kita cross check terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil jalan ya. Misalnya di sini saya akan masukkan lagi nomor NIK-nya. Lalu nomor kakaknya. Misal namanya Dwindriati, lalu tempat lahirnya misalnya Bekasi, lalu misalnya nomor HP-nya 123 dan email aktifnya seperti ini misalnya. Kita lanjutkan. Nah, nanti dia, oh sorry, ini ada error ya. Nah, itu salah satu penyebabnya, kita harus ngecek ya. Nah, ini error biasanya dia karena koneksi internetnya teman-teman ya, dia nggak bisa terhubung dengan Firebase-nya dengan baik. Nah, kita bisa jalankan ulang aplikasinya. Jadi jangan panik ya teman-teman kalau ada pesan error seperti itu. Teman-teman tinggal klik bagian run, lalu teman-teman cari penyebab errornya kenapa. Di situ ada keterangannya biasanya. Misalnya saya bikin teks aja deh. Tempat lahirnya testing misalnya. Tanggal lahirnya. Lalu nomor HP-nya misalnya ini. Dan tes@testing.com misalnya. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, dia akan berpindah ya. Tadi ada pesan error, jangan panik. Nah, nanti datanya akan tampil seperti ini ya teman-teman. Dia yang data tadi. Nah, data yang awal misalnya ingin saya update dulu ya teman-teman ya. Di sini Faiza Syatir misalnya saya ganti jadi Faiza aja.
Faiza aja. Lalu kita pencet atau kita tekan button update-nya. Nah, nanti dia akan berubah jadi Faiza aja. Dan kalau misalnya teman-teman mau hapus, teman-teman tinggal klik button delete-nya, nanti dia secara otomatis akan terhapus dan datanya akan hilang. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ajukan pada grup WhatsApp, ataupun teman-teman bisa langsung kontak saya melalui direct message. Saya harap teman-teman tetap explore ya materi terkait dengan Kotlin atau Android Studio ini. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.